pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Di awal tahun 2026, pemerintah Provinsi Lampung mulai serius mendata dan menggali sumber pendapatan asli daerah. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan ke beberapa lokasi yang jadi mitra kerjasamanya di kementerian. Aksi SA harus berakhir di dalam jeruji besi setelah nekat melakukan pencurian dengan pemberatan yang ia lakukan di rumah majikannya. Ya pemirsa, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung bersama DPRD Lampung, khususnya Komisi 3, menyambangi PT GGPC dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung, Supriyadi Hamzah, mengatakan pertemuan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam membangun komunikasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Di awal tahun 2026, pemerintah Provinsi Lampung mulai serius mendata dan menggali sumber pendapatan asli daerah. Ini terlihat dari gebrakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung bersama DPRD Lampung menyambangi PT Great Gianti Pineapple Company yang berada di Kabupaten Lampung Tengah. Ketua Komisi 3, Supriyadi Hamzah, mengatakan agenda ini sebenarnya merupakan komunikasi awal antara kebutuhan daerah dengan potensi yang ada. Ia menambahkan, GGPC selama ini dinilai sebagai perusahaan yang telah membangun komunikasi positif dengan Bapenda. Sementara itu, konsultan legal Departemen Corporate Affairs GGPC, Suharto, menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah. Menurutnya, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan kontribusi nyata perusahaan bagi pembangunan daerah, sehingga diperlukan komunikasi yang terbuka dan transparan antara pemerintah dan dunia usaha. Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, menjelaskan pihaknya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan GGPC. Bahkan perusahaan tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai wajib pajak. Ia mengungkapkan potensi pajak yang saat ini tengah diverifikasi meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak alat berat, serta pajak air permukaan. Berdasarkan data awal, tercatat sekitar 1.218 unit kendaraan dan sekitar 100 unit alat berat meski masih memerlukan validasi lapangan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, masih dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI di Bumi Lampung. Anggota Parlemen Pusat ini mengunjungi PT Japfa Confed Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghimpun data terkait dinamika industri pakan ternak pada Jumat 30 Januari 2026. Ketua Rombongan Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Salim, menyoroti pentingnya penyerapan bahan baku dari petani lokal sebagai solusi atas tantangan produksi dan ketersediaan bahan baku yang selama ini membayangi sektor tersebut. Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan ke beberapa lokasi yang menjadi mitra kerjasamanya di kementerian. Salah satunya yakni dengan mengunjungi PT Japfa Confed Indonesia. Rombongan yang diketuai oleh mantan Wakil Gubernur Lampung Kusnunia Salim ini hadir di perusahaan pengelola pakan ternak ini, bertujuan untuk menghimpun data dan masukan langsung dari pelaku industri. Menurutnya, langkah ini penting untuk memahami persoalan real yang dihadapi sektor pakan ternak. Industri pakan ternak memiliki karakteristik berbeda dibanding sektor industri lainnya. Tekanan tidak hanya berasal dari sisi pasar, tetapi juga dari ketersediaan bahan baku dan dinamika produksi. Pakan ternak menjadi bagian penting dalam kalau kita bicara swasembada dan kebutuhan makin hari makin tidak meningkat, dan ini jadi objek hilirisasi kan. Lampung wilayah hasil produksi pertanian tinggi
terjadi di lapangan. Sebenarnya relatif dari persoalan selain bahan baku. Dan tadi itu kan sudah bagus karena 50% bahan bakunya lokal. Tapi bahan baku yang impor ini yang di mana Danantara juga mau masuk ke industri ini, yang pasti harus berhati-hati kebijakannya, jangan sampai kebijakan yang nggak pas kayak bikin turbulensi. Karena korbannya ujung-ujungnya kalau industri kan dia dapat harga berapa aja modalnya, ujungnya di terakhirnya masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 7 DPR RI menyoroti asal bahan baku yang selama ini menjadi persoalan. Namun untuk Japfa Comfort Indonesia, Vet Lampung ini dinilai sudah baik karena bahan bakunya sudah berasal dari petani lokal. Pihaknya memastikan industri pakan ternak tidak menemui hambatan regulasi maupun operasional. Hal ini krusial mengingat pakan adalah komponen biaya terbesar bagi peternak dan pelaku UMKM pangan. Hingga stabilitas sektor ini menjadi kunci ketahanan pangan nasional. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Eltametia melaporkan. Selama 19 tahun bekerja sebagai supir, SA warga Teluk Betung Utara nekat mencuri harta majikannya hingga nilainya mencapai 620 juta rupiah. Pelaku menggasak harta berharga mulai dari emas, berlian, dan mata uang asing dengan kerugian total mencapai 620 juta rupiah. Saat ini tersangka harus merasakan dinginnya sel tahanan Mapolresta. Aksi SA harus berakhir di dalam jeruji besi setelah nekat melakukan pencurian dengan pemberatan yang ia lakukan di rumah majikannya. Diketahui SA yang telah bekerja menjadi sopir selama 19 tahun ini nekat menggasak harta benda korban mulai dari emas, berlian hingga mata uang asing mulai dari dolar, yuan hingga euro. Akibatnya korban mengalami kerugian sebesar 620 juta rupiah. Hal ini diungkap oleh Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai, saat konferensi pers pada awak media pada Jumat 30 Januari 2026. Pelaku melancarkan aksinya saat korban tidak berada di rumah dan dilakukan bertahap. Diduga dilakukan sejak tahun 2019 dan terakhir pada tanggal 15 Januari 2026. Pelaku yang merupakan supir dari korban sudah bekerja kurang lebih 19 tahun. Mengambil beberapa barang berupa emas, perhiasan, berlian, dan juga beberapa uang dalam mata uang asing. Ada dolar Amerika, ada yuan, ada euro, milik korban yang ada di dalam laci bufet dan laci dalam lemari yang berada di dalam kamar korban. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti, di antaranya 1 unit sepeda motor jenis Honda Beat berwarna putih, 1 unit televisi merek Polytron, dan 1 unit handphone. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 dengan ancaman hukuman selama 7 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Herman Kanujaya melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara.
tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung pelayanan transportasi kereta api di stasiun KAI Divre 4 Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Jumat 30 Januari 2026. Dalam kunjungan tersebut, Bambang didampingi Kepala Kantor KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Hendy Helmi, serta jajaran manajemen dan kepala stasiun. Anggota Komisi 7 DPR Republik Indonesia melakukan tinjauan ke stasiun kereta api Tanjung Karang pada Jumat 30 Januari 2026. Rombongan yang dipimpin langsung oleh Bambang Haryo Sukartono ingin mengetahui sejauh mana pelayanan PT KAI Divre 4 Tanjung Karang memberikan pelayanan kepada masyarakat Lampung. Dalam kunjungan tersebut, Bambang didampingi Kepala Kantor KAI Divisi Regional 4 Tanjung Karang, Hendy Helmi, serta jajaran manajemen dan kepala stasiun. Dirinya mengatakan kereta api merupakan modal transformasi massal yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dari sisi kapasitas angkut. Menurutnya, kapasitas angkut harus menjadi layanan utama sebelum masyarakat merasakan aspek kenyamanan. Tingginya tingkat keterisian penumpang menunjukkan bahwa layanan kereta api menjadi pilihan utama masyarakat. Selain kapasitas dan kenyamanan, Bambang menegaskan bahwa keselamatan merupakan aspek penting, meski seringkali tidak terlihat langsung oleh pengguna jasa. Dirinya menyebut kereta api merupakan transformasi supermassal dan sangat strategis untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus logistik, khususnya di wilayah Sumatera yang kaya sumber daya alam. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Kalianda mendukung iklim investasi daerah sejalan dengan misi pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang membuka gerbang investasi. Dukungan kantor imigrasi Lampung Selatan tersebut diantaranya melalui implementasi program Golden Visa, yakni fasilitas izin tinggal jangka panjang hingga 10 tahun bagi investor asing yang menanamkan modal di Lampung Selatan. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kalianda, Dedi SH, mengatakan bahwa penawaran program yang diberikan Golden Visa diharapkan mampu memperlancar arus investasi seluas-luasnya di Kabupaten Lampung Selatan. Menurut Dedi, di sela-sela syukuran Hari Bakti Imigrasi ke-76, beberapa hari yang lalu, program Golden Visa diharapkan dapat membuka keran lapangan kerja bagi masyarakat lokal, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung pada umumnya. Ruang investasi di Lampung Selatan memang sedang digenjot habis-habisan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan membuat gebrakan berani dengan membuka peluang menggandeng Cina dan Jepang melalui skema hibah untuk mempercepat kemajuan daerah. Langkah strategis ini dikawal langsung oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama. Dalam pertemuan melalui Zoom meeting lintas negara bersama organisasi rakyat advokasi mandiri, RAMA, dari ruang audiensi rumah dinas Bupati setempat beberapa waktu yang lalu. Ketua Umum RAMA, Iqnal Salat, menjelaskan pihaknya bertindak sebagai penghubung penanaman modal asing (PMA) yang mengakses dana hibah dari pemerintah Cina dan Jepang. Dana ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai sektor vital seperti pertanian berkelanjutan, pengelolaan lingkungan dan sampah, serta pengembangan energi terbarukan.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Lampung Selatan, juga bergerak jemput bola, diantaranya dengan menggelar forum investasi. Lampung Selatan membuka akses informasi seluas mungkin terkait peluang investasi yang sejalan dengan visi pembangunan daerah. Optimisme dan komitmen jadi bukti pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang ramah dan kondusif. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menyambut baik dan mendorong rencana pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan yang diinisiasi PT Solusi Makna Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat menerima jajaran manajemen PT SMI di ruang kerja Gubernur Lampung, Kantor Gubernur Lampung pada Jumat 30 Januari 2026. Pemerintah Provinsi Lampung mulai Amelia melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 Pukul 10 pagi. hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung Mikdar Ilyas mengapresiasi program pupuk organik cair yang digagas Gubernur Lampung sebagai langkah konkret dalam meringankan beban petani, sekaligus meningkatkan hasil produksi pertanian. Menurut Mikdar, program tersebut mencerminkan kepedulian pemerintah Provinsi Lampung terhadap sektor pertanian, terutama di tengah dinamika kebijakan pupuk subsidi yang masih mengharuskan petani melakukan penebusan.
Menurut Migdar, program pupuk organik cair sangat baik dalam rangka menunjang dan meningkatkan hasil produksi petani dari berbagai komoditas pertanian, seperti jagung, padi, singkong, dan kedelai. Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, meski pupuk subsidi masih tersedia dan telah mengalami penurunan harga hingga 20%, sesuai kebijakan pemerintah pusat, kehadiran pupuk organik cair gratis di 500 desa menjadi solusi tambahan yang sangat membantu petani. Sebagai anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung yang membidangi sektor pertanian, Migdar menilai langkah gubernur tersebut bersifat proaktif dan berpihak langsung kepada petani. Migdar menegaskan program ini tidak hanya berdampak pada efisiensi biaya produksi, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah. Migdar juga menghimbau para petani dan kelompok tani di desa-desa yang telah memiliki fasilitas pupuk organik cair agar memanfaatkan program tersebut secara optimal. Migdar meminta kelompok tani aktif berkoordinasi dengan pengelola rumah produksi pupuk organik cair di desa masing-masing. Lebih lanjut, Migdar optimis kombinasi kebijakan pupuk subsidi dan program pupuk organik cair dari pemerintah Provinsi Lampung akan memperkuat posisi Lampung sebagai lumbung pangan nasional. Meski saat ini baru menjangkau 500 desa dari total sekitar 2.400 desa di Lampung, Migdar berharap program pupuk organik cair dapat terus diperluas ke desa-desa lainnya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Kota Bandar Lampung resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan tunggakan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan PBB P2 bagi warga yang menunggak sejak tahun 1992 hingga tahun 2025. Kebijakan tersebut berlaku mulai Januari hingga 31 Desember 2026 dan hanya diberikan dalam jangka waktu 1 tahun. Menurut Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Dedi Amrullah, kebijakan ini merupakan kesempatan emas yang harus dimanfaatkan masyarakat, karena belum tentu akan kembali diberlakukan di tahun-tahun mendatang. Selain penghapusan tunggakan, Pemkot Bandar Lampung juga menerapkan kebijakan pengurangan PBB P2 dengan skema berjenjang. Untuk PBB dengan nilai ketetapan hingga 150.000 diberikan pembebasan penuh. Sementara nilai 150.000 hingga 300.000 mendapat pengurangan 50% dan 300.000 hingga 500.000 mendapat pengurangan 30%. Dedi pun berharap para wajib pajak dapat memanfaatkan kebijakan tersebut secara optimal demi meningkatkan kepatuhan pajak daerah. Saat ini, realisasi penerimaan PBB P2 Kota Bandar Lampung telah mencapai 85%. Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak hanya membagikan surat pemberitahuan pajak, tertuang pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan, tetapi juga mendistribusikan 213.839 stiker barcode kepada wajib pajak guna mempermudah proses pembayaran pajak. Stiker barcode disalurkan melalui kecamatan dan kelurahan untuk kemudian diteruskan kepada wajib pajak. Stiker barcode ini berfungsi sebagai akses cepat yang memuat informasi objek pajak serta memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB P2 secara non-tunai. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, PT Pelabuhan Indonesia Pelindo Regional 2 Panjang mencatatkan pertumbuhan positif kinerja operasional sepanjang tahun 2025. Berdasarkan realisasi hingga Desember 2025, Pelindo Regional 2 Panjang mencatat pertumbuhan positif pada seluruh indikator utama trafik operasional bila dibandingkan realisasi di tahun 2024. General Manager Pelindo Regional 2 Panjang, Hardianto, menyampaikan kunjungan kapal meningkat menjadi 3.580 unit, tumbuh sekitar 16%. Menunjukkan meningkatnya aktivitas kepelabuhan serta kepercayaan pengguna jasa terhadap layanan pelabuhan Panjang. Dari sisi arus barang, volume mencapai 7,62 juta ton atau tumbuh sekitar 2,5% dibanding tahun sebelumnya. Hardianto menambahkan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan Pelindo,
serta dukungan para pemangku kepentingan. Hardianto bersyukur kinerja Pelabuhan Panjang sepanjang 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Ini merupakan buah dari transformasi layanan, penguatan sistem digital, serta sinergi yang terus dibangun dengan seluruh stakeholder. Sementara pada segmen peti kemas, realisasi mencapai 1.028.675 teus, meningkat signifikan hingga 24% dibanding tahun 2024. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan pengguna jasa terhadap layanan pelabuhan panjang, seiring penguatan infrastruktur dan implementasi digitalisasi layanan kepelabuhan. Menurut Hardianto, capaian ini dari dorongan peningkatan aktivitas bongkar muat komoditas utama seperti batu bara, CPO, serta produk turunannya dan pupuk untuk general kargo. Sementara dalam kemasan peti kemas yang masih mendominasi dengan komoditas utama yaitu nanas dan kopi. Pelindo Regional 2 Panjang berkomitmen untuk terus melakukan transformasi layanan, yakni melalui penguatan sistem digital, peningkatan keandalan fasilitas, serta kolaborasi aktif dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut guna mendukung kelancaran arus logistik nasional dan pertumbuhan ekonomi wilayah Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik. Peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia. Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan Misteri Hidup. Hanya di Garuda TV. Ya, selanjutnya pemirsa, anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung Lesti Putri Utami menyampaikan keluhan dan aspirasi petani di Kabupaten Lampung Selatan kepada Komisi 5 DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam pertemuan yang digelar di Rumah Makan Lamban Sabah, Bandar Lampung pada Kamis lalu. Sri Kandi PDI Perjuangan ini menilai kondisi infrastruktur pertanian di Lampung membutuhkan perhatian pemerintah pusat dari segi anggaran. Dalam forum dialog bersama Komisi 5 DPR Republik Indonesia dan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia kemarin, anggota DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami mengungkapkan kondisi memprihatinkan yang dialami petani di 17 kecamatan di Lampung Selatan, terutama akibat buruknya infrastruktur pertanian dan pengairan. Dirinya menjelaskan lemahnya infrastruktur berdampak langsung pada kegagalan panen yang kerap terjadi. Bahkan dalam satu musim tanam, petani bisa mengalami kegagalan hingga 3-4 kali. Menurut Lesti, persoalan tersebut erat kaitannya dengan kondisi daerah aliran sungai yang berada di bawah kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai, khususnya di wilayah Waise Kampung. Setiap musim hujan, banjir dan limpasan air kerap merendam ribuan hektar sawah milik petani.
Ia menambahkan persoalan banjir di Lampung Selatan terjadi hampir setiap tahun, terutama pada periode November hingga April. Meski BBWS dan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah upaya, kondisi infrastruktur yang ada dinilai belum mampu mengatasi permasalahan secara menyeluruh. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung bergerak cepat melakukan perbaikan tanggul irigasi yang jebol di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Pengerjaan yang sudah berlangsung 11 hari ini rampung dikerjakan dan air dapat dialirkan kembali. Selama masa pengerjaan proyek, petani sempat mengeluhkan kesulitan air untuk mengairi area persawahan. Intensitas hujan lebat yang terjadi di Provinsi Lampung ternyata membuat tanggul irigasi yang berada di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur jebol. Akibatnya ratusan hektar sawah milik warga terancam terendam banjir. Mendapati laporan tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung bergerak cepat melakukan perbaikan tanggul yang jebol. Dalam masa perbaikan, pihak BBWS harus menutup pintu air agar pengerjaan proyek dapat berjalan. Hal ini dikeluhkan oleh petani setempat yang mengalami kesulitan air untuk mengairi sawah. Petani mau tanam itu nggak bisa nanam padi itu. Kan udah mau tanam, tapi airnya kan nggak ada, tadi kering kan nggak bisa. Sebelah sini udah tanam sebulanan. Ya. Seharusnya semestinya sudah berapa hari kita seharusnya udah nanam ini? Ya seharusnya udah mau tanam ini ya, kalau ada air udah tanam. Terus yang tadi itu kata Bang sini Bang. Itu jadi sekarang ini gimana itu bibit-bibitnya kena dampak kekeringan ini? Ya kalau bibitnya ya masih aman, tapi kan tua nanti. Kalau udah tua nggak bisa lagi ditanam ya? Kurang bagus lah. Sementara Eko selaku mandor proyek mengatakan perbaikan tanggul irigasi jebol dengan panjang 13 meter ini sudah berlangsung selama 11 hari kerja. Aliran air terpaksa dihentikan sementara dalam proses perbaikan dinding tanggul. Hari ini mudah-mudahan hari ini selesai. Selesai. Ini kan dampaknya apa aja nih? Kalau ini kan dikeringkan dari mana ini? Ditutup ini? Dikeringkannya dari KH3 di Simbarwaringin, tapi bocoran-bocoran itu ditutup di pintu atas di Rawasari, pintu KB3, biar air nggak mengalir ke bawah. Soalnya kalau air mengalir ke bawah kan mengganggu pekerjaan. Oh, jadi ini aliran sungai ini kemana ini aliran irigasi ini? Irigasi ini dari Trimurjo ke Pekalongan. Oh, Pekalongan Lampung Timur ya? Iya. KB1 sampai KB12. Karena ini kan berarti untuk sementara ini mengalami kekeringan mereka ya, para petani ya? Iya, untuk saat ini Pak, sampai ini selesai nanti kan ada biarnya petani. Ini ya rencananya pengalirannya kapan mulainya? Kalau hari ini selesai mungkin paling lama hari Jumat. Hari Rabu. Iya, Jumat pagi bisa dialirkan. Pengerjaan perbaikan tanggul jebol hari ini selesai dilakukan pihak BBWS sendiri. Langsung membuka pintu air agar dapat mengalir normal seperti sebelumnya. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV, Rizwan melaporkan. Ya pemirsa, kondisi jalan penghubung dua kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur kondisinya rusak parah. Ini dikarenakan tonase kendaraan yang melintas melebihi kekuatan infrastruktur jalan. Jalan ini merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang kini telah dilakukan perbaikan dengan cara tambal sulam. Meski begitu, warga berharap perbaikan yang dilakukan dengan cara rigid beton. Kondisi jalan penghubung dua kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Timur kondisinya rusak parah. Ini dikarenakan tonase kendaraan yang melintas melebihi kekuatan infrastruktur jalan. Jalan ini merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Menurut Widodo, jalan baru saja selesai diperbaiki, namun kembali rusak diakibatkan oleh kontur tanah yang labil. Jalan ini terletak di Dusun 3 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari, Nuban, Lampung Timur. Selain itu, penyebab rusaknya jalan dikarenakan tonase truk berlebihan. Ya, sebenarnya warga sini, masyarakat Dusun 5 Bumi Jawa ini
Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang selama ini udah bagusin jalan, tapi permintaan masyarakat adalah walaupun ini dihokit lagi karena kondisi tanah ini labil, makanya masyarakat ini mohon ada kepada pemerintah untuk artinya mohon untuk diricik aja, karena walaupun bagaimana Ridicor maksudnya? Ya betul. Kalau cuma artinya hobi aja ya seperti ini udah memang dari dulu seperti itu. Masyarakat sekitar berharap kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan jalan dengan metode rigid beton atau cor. Dengan metode tersebut diharapkan kondisi jalan akan lebih tahan lama dari kerusakan. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV, Rizwan melaporkan. Ya, demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita untuk hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.